Oke, bahan pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang penilaian objek subjektif, yaitu penilaian terhadap kita terhadap klien kita, menanyakan tentang riwayat umum dan medis, kemudian ada pekerjaan, gaya hidup, dan informasi pribadi yang akan kita tanyakan kepada klien kita, yang nantinya akan kita uji tes kebugaran jasmaninya. Terus yang selanjutnya ada penilaian objektif, yaitu penilaian setelah penilaian subjektif yang mengenai penilaian fisiologis, pengujian komposisi tubuh, penilaian kardiorespirasi, terus ada penilaian postur tubuh secara statis dan dinamis, lalu ada penilaian kerja. Selanjutnya ada latihan fleksibilitas. Jadi fleksibilitas ini secara sederhana dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk menggerakkan suatu sendi melalui berbagai gerakan yang lengkap. Jadi fleksibilitas itu adalah jadi tahapan selanjutnya sebelum kita memulai pada latihan-latihan selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apakah fleksibilitas dari klien kita ini bagus atau tidak. Berikut ada foto-fotonya dari latihan fleksibilitas, contoh foto-fotonya. Lalu selanjutnya setelah fleksibilitas ada kebugaran kardiorespirasi, yaitu mencerminkan kemampuan sistem peredaran darah dan pernafasan untuk memasok darah yang kaya akan oksigen ke otot rangka selama melakukan aktivitas fisik. Kebugaran kardiorespirasi juga sangat penting untuk kesehatan dan kebugaran serta kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Terus dalam kebugaran kardiorespirasi juga ada yang namanya FITTE. Yang pertama ada F, frekuensi. Jadi frekuensi adalah salah satu frekuensi itu mengacu kepada jumlah sesi latihan dalam periode waktu tertentu. Biasanya hitungannya per minggu. Contohnya kayak seminggu ada 5 hari atau 3-5 hari melakukan latihan kebugaran. Pada latihan kardiorespirasi juga ada yang namanya intensitas, FII-nya intensitas, yaitu ditetapkan dan dipantau secara berbagai cara, termasuk menghitung detak jantung, power output atau kekuatan yang keluar, lalu dengan menghitung persentase konsumsi oksigen maksimal atau VO2 max atau cadangan pengambilan oksigen. Maksud dari intensitas di sini yaitu adalah intensitas tuh tegangan dari latihannya, kayak misalnya latihannya tuh sedang, tinggi, atau rendah. Itu yang maksud dari intensitas. Selanjutnya ada time, waktu. Time ini mengacu pada lamanya waktu terlibat dalam suatu aktivitas atau sesi latihan olahraga dalam menit. Contohnya kayak 75 menit dalam satu hari kita melakukan 75 menit latihan kebugaran atau 1,5 jam. Terus habis waktu itu FITTE. Type. Ada type dulu atau jenis. Jadi type ini atau tipe latihannya yang akan kita laksanakan, yang mengacu pada kayak aktivitas apa yang akan kita pilih. Contohnya kayak jogging ataupun renang yang terpilih, atau bersepeda atau lain-lainnya. Setelah itu ada yang namanya enjoyment atau kesenangan. Jadi biasanya kan pelatih-pelatih itu kurang memperhatikan hal ini. Padahal kesenangan ini sangat baik untuk para klien kita, untuk mendapatkan klien kita tuh agar merasa nyaman dan tidak bosan gitu dalam melakukan aktivitas fisik. Pada VT juga terdapat beberapa tahap, ada 3 tahap, yaitu tahap pertama itu biasanya dirancang untuk membantu meningkatkan kebugaran kardiorespiratori. Jadi yang biasanya awal-awal tuh yang orang-orang yang belum pernah latihan, kita akan menaruh dia di tahap 1 dulu. Mungkin di zona ini di tahap 1 ini melakukan hanya 5 menit latihan supaya tidak terlalu capek, karena awal-awal dia terbiasa melakukan aktivitas fisik. Setelah dia terbiasa dalam sebulan atau 3 bulanan, setelah terbiasa dia akan masuk ke tahap 2,
yaitu tahap kebugaran yang tingkat kardiorespiratornya, tingkat latihannya itu agak dari rendah ke sedang, jadi dinaikkan untuk supaya terbiasa gitu terhadap intensitas yang nantinya akan lebih tinggi lagi. Jadi pada tahap 2 ini pengenalan interval di mana intensitas bervariasi dalam latihan. Jadi ada yang tiba-tiba sedang, awalnya sedang, atau ganti ke rendah lagi, nanti sedang lagi, bervariasi gitu. Kayak sirkuit training seperti itu mas contohnya. Tapi tidak terlalu parah ya, tidak terlalu parah di tahap 2 ini. Lanjut setelah lewati tahap 2, klien tersebut akan berada di tahap 3. Jadi di tahap 3 ini klien selanjutnya yang sebelumnya di tahap 2 dari rendah ke sedang, dari sini kita akan menaikkan menjadi sedang ke tinggi. Jadi tingkat kebugarannya itu dinaikkan. Kayak misalnya sirkuit training itu lebih parah lagi gitu di tahap 3 ini. Dan selanjutnya ada core training. Jadi core training ini adalah latihan di mana kita memfokuskan kepada otot-otot inti. Jadi tujuannya itu untuk memperkuat otot yang menstabilkan, menyelaraskan dan menggerakkan batang tubuh, terutama otot perut dan otot otot punggung. Jadi di dalam otot training ini ada yang namanya strength training, ada power sama stabilitas. Berikut ada contoh-contoh foto latihan. Selanjutnya, setelah itu kita akan menghadapi latihan keseimbangan atau stabilisasi. Jadi stabilisasi adalah kemampuan sistem gerak manusia untuk memberikan dukungan sendi dinamis yang optimal untuk mempertahankan postur tubuh yang benar selama melakukan gerakan. Jadi stabilitasnya itu bagus gitu loh, tidak mudah jatuh, kuat gitu. Begitu ada contoh-contoh latihannya. Setelah itu ada yang namanya SAQ, Speed, Agility, Quickness. Jadi di sini speed adalah kecepatan. Nanti saya akan kasih lihat contoh latihannya, video latihannya. Ada speed yaitu kecepatan, agility adalah kelincahan, dan quickness. Quickness itu kayak kecepatan gerak aksi yang dilakukan tubuh atas stimulus yang diberikan. Jadi seperti itu. Begitu contoh-contoh videonya. Dan yang terakhir ada latihan beban. Jadi latihan beban ini jenis latihan yang umum yang biasa dilakukan oleh remaja-remaja atau orang-orang ya. Biasanya itu latihan ini untuk membangun kekuatan fisik dan menambah ukuran otot kerangka, jadi membesarkan otot lagi. Yaitu bertujuannya tuh biasanya latihan ini untuk meningkatkan kebugaran otot dengan melatih otot atau kelompok otot tertentu terhadap tahanan eksternal. Kayak dia tuh menahan berat badan tubuh, menahan kayak kalau misalnya dia bekerja di pabrik kan, menahan beban-beban yang dari pabrik kayak menggotong sesuatu atau apapun itu. Begitu tujuan dari latihan beban ini. Ya mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.